Bulan purnama menyinari istana Alexandria dengan sinar peraknya, memantulkan kilauan di sepanjang sungai Nil yang mengalir malas. Di tengah aula megah dengan dinding berhias ukiran pertempuran dan kemenangan, Cleopatra berdiri, bak patung dewi terukir oleh tangan dewa sendiri. Matanya tajam, bibirnya melengkung dengan senyum yang menyembunyikan ratusan intrik. Di hadapannya duduk Julius Caesar, sang kaisar Romawi yang menaklukkan separuh dunia. Namun kini tersihir oleh tatapan satu perempuan. Namun, malam itu bukan hanya soal rayuan. Itu adalah permainan strategi yang dipertaruhkan antara kehidupan dan kehancuran. Cleopatra tahu, satu kesalahan langkah saja, dan Mesir akan hancur di bawah kaki pasukan Romawi. Dia berbicara dengan nada lembut, seperti bisikan angin gurun, membelai ego Caesar dengan pujian yang membuat sang kaisar semakin tenggelam dalam pesona yang membara. Mesir bukan hanya tanah para dewa, Julius, ucap Cleopatra, membiarkan matanya bersinar penuh tipu daya. Ia adalah sekutu bagi mereka yang tahu caranya menguasai hati rakyatnya. Malam bergulir, politik berubah menjadi percakapan pribadi yang intim. Namun Cleopatra tetap berhati-hati. Kecantikan hanyalah senjatanya, tapi pikirannya adalah pedangnya. Caesar percaya dirinya mengendalikan permainan. Padahal sang ratu sudah menyusun rencana panjang untuk memastikan Mesir tetap berdiri di tengah ambisi Romawi yang rakus. Tahun berlalu, dan ketika berita tentang kematian Kaisar sampai ke telinga Cleopatra, ia tahu bahwa angin takdir berubah arah, tapi ia tidak meratap. Sebaliknya, dia memanggil seorang utusan ke istananya, mengirim pesan dengan meterai emas yang berkilau kepada Marcus Antonius, pewaris kekuasaan yang masih mentah, namun penuh gairah. Pertemuan mereka di Tarsus adalah lebih dari sekadar aliansi politik. Itu adalah ledakan hasrat yang membakar jalannya sejarah. Cleopatra tiba dengan kapal berhiaskan emas dan layar ungu, mengirim sinyal bahwa ia bukan sekadar ratu biasa. Mata Antonius membelalak, hatinya terjebak dalam perangkap yang ia tidak sadari. Kali ini, permainan Cleopatra semakin berbahaya. Ia tahu, jika dia bisa memikat Antonius, ia akan mendapatkan pengaruh lebih dari sekadar sekutu. Ia akan menaklukkan Romawi dari dalam. Tetapi, sejarah tak mengenal belas kasihan. Ketika pengkhianatan merajalela di Senat, dan Octavianus, musuh Antonius, menyiapkan pasukan untuk menyerang, Cleopatra dan Antonius terjebak dalam permainan yang mereka ciptakan. Kekalahan di Actium mengubah romansa dan intrik politik menjadi drama epik kematian. Cleopatra memilih akhir yang megah, menyusun tirai sutra dan racun ular dalam satu panggung kematian. Namun, twist sesungguhnya datang setelah kabut kematian Cleopatra menyelimuti istana. Di balik pintu kamar yang terkunci, ditemukan selembar gulungan dengan tinta hitam yang belum kering. Surat itu tertulis dengan tangannya sendiri, mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan pewaris yang tersembunyi jauh dari Alexandria, seorang anak yang lahir dari keturunan darah Romawi dan Mesir. Pewaris itu, seorang bocah lelaki yang kelak namanya akan menggetarkan dunia, ditakdirkan membawa warisan ibunya untuk menuntut haknya. Maka sejarah pun bergetar, bukan hanya oleh kisah cinta dan peperangan, tetapi oleh janji takdir yang belum selesai. Cleopatra, sang ratu yang menaklukkan dua kaisar, meninggalkan bayangan yang takkan pernah sirna dari peradaban.